Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan nge-review satu produk audio yang masih lumayan anyar dari JBL, yaitu Earbuds TWS Wave 100. JBL selama ini dikenal sebagai pabrikan audio yang berkualitas ya, tapi nggak semua produknya berharga mahal. Ada juga yang relatif terjangkau seperti Wave 100 ini. Nah, Wave 100 bisa dibilang merupakan produk audio entry level dari JBL, dan karena itu fitur-fiturnya terbilang biasa aja, minim gimmick tapi dengan kualitas audio yang ternyata lumayan bagus. Kayak gimana tuh? Langsung aja kita lihat dan dengarkan. Ini tampilan kemasannya dari JBL Wave 100, dan kemasan dan perlengkapan aksesori di dalamnya juga terbilang simple ya. Nah, jadi selain dari unit earbuds dan charging case, kita juga mendapatkan dua pasang ear tips lain dalam ukuran yang berbeda. Yang sudah terpasang di sini adalah ukuran medium, sementara disediakan juga sepasang ukuran yang lebih besar dan sepasang ukuran yang lebih kecil. Kalian bisa melepas ear tipsnya untuk memasang ear tips yang berukuran lain. Nah, selain itu juga ada kabel untuk charging. Ini tipenya USB-A to USB-C, sesuai dengan tipe konektor di charging case-nya. Dan yang terakhir, ini adalah buku panduan penggunaannya. Jadi inilah aksesori yang terdapat di kemasannya JBL Wave 100. Selain charging case dan unit earbuds sendiri, kita akan dapetin charging cable USB-A to USB-C, warnanya oranye dan ini pendek ya. Kemudian ada quick start guide dan dua pasang extra ear tips yang berbeda ukuran, masing-masing berukuran lebih kecil dan lebih besar. Jadi pertama kali gua ngeliat TWS ini sih dalam casingnya lumayan kaget juga ya, gue kira tutupnya lepas apa gimana gitu. Tapi desainnya ternyata emang topless seperti ini, dia nggak pakai cover atau tutup, langsung ke case. Jadi dua earbudsnya ini dia langsung nempel aja ke case-nya tanpa ada tutup lagi. Dan bentuknya ini cenderung agak melebar gini ya, tapi nggak terlalu tinggi gitu. Jadi ya masih lumayan ringkas lah kalau misalnya kalian mau masukin ke kantong pakaian atau ke dalam tas gitu. Casingnya sendiri ini terbuat dari plastik yang lumayan tebal juga. Dan di bagian depannya ini ada logo JBL yang nyaru dengan warna latarnya. Kemudian di bagian belakang ini adalah port charging yang menggunakan USB Type-C pastinya. Dan bagian bawahnya ini dia rata, flat kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kalian taruh meja, ya dia bakal sit still kayak gini, nggak terguling-guling. Di casingnya ini di bagian tengah ada satu lampu indikator untuk menunjukkan status baterai, apakah dia low, sedang charging gitu, atau penuh. Tergantung warnanya, kalau misalnya hijau itu berarti sedang full charge, kemudian orange dan akan kedip-kedip kalau misalnya lagi charging. Dan ini dia lagi merah karena kondisinya emang baterainya lagi low karena setelah gue pakai seharian. Kebetulan unit yang di tangan gue ini adalah varian warna abu-abu ya. Tapi bukan cuma ini aja warnanya, karena JBL TWS Wave 100 juga tersedia dalam berbagai pilihan warna lain, termasuk hitam. Warna earbudsnya itu sama atau senada dengan warna casing. Kalau misalnya kalian lihat desain casing yang topless kayak gini, mungkin kekhawatiran yang muncul di pikiran adalah ini mungkin rawan jatuh gitu kali ya. Nah, tapi tenang aja, karena TWS ini earbudsnya terpasang ke case dengan magnet yang cukup kuat. Jadi walaupun gue goncang-goncangkan seperti ini casingnya, gue goyang-goyangin, dia akan tetap berada di dalam casing. Gitu juga ketika gue bawa dalam tas dan gue masukin ke kantung celana, gue nggak pernah mengalami earphone ini terlepas dari casingnya. Mungkin kalau misalnya beneran jatuh ke lantai atau dibanting gitu kali ya, cuma kalau dalam kondisi dibawa harian kayak biasa gitu, gue rasa sih dia nggak akan lepas dan tetap aman berada di dalam casing. Nah, tapi kalau menurut gue justru ada kekhawatiran yang lain nih, kayak misalnya
kemasukan debu gitu, atau remah-remah atau kotoran ke dalam casingnya, dan itu tentu bisa mengganggu. Dan karena dia terbuka begini juga rawan basah ya, apalagi Wave 100 ini dia tidak ada IP rating, jadi kalian harus pinter-pinter naruhnya di tempat atau di dalam tas gitu yang dia nggak ada kemungkinan kena air atau basah. Desain dari Wave 100 ini sendiri terbilang lumayan simple ya. Selain casingnya, ini earbudsnya juga cenderung nggak macem-macem gitu. Jadi desainnya ini dia kayak semacam bin bodi utamanya. Dia agak ke atas seperti itu dan ada logo JBL di bagian luar. Di bagian dalamnya ini ada charging contacts untuk ngisi baterai selagi di dalam case. Kemudian ini adalah drivernya yang tertutup ear tips. Ukuran drivernya 8 mm by the way, dynamic driver. Dan kita juga bisa ngelihat lubang-lubang untuk mikrofon. Pas pertama kali ngeliatnya sih gue agak bingung juga ya tentang gimana cara makainya gitu. Nah, tapi ini dimaksudkan untuk dikenakan di telinga dengan posisinya menghadap ke atas seperti ini ya. Jadi logo JBL-nya itu jadi kebaca kayak begini. Untuk posisi yang benar makanya di telinga. Dan di sini ada labelnya juga left and right untuk panduan orientasi. Jadi dia dipakainya dalam posisi seperti ini. Pas udah dipakai sih, earbuds ini kerasa mantap di telinga ya. Kalau misalnya kurang pas, kalian bisa coba ganti ear tipsnya dengan dua ukuran lain yang disediakan di kotak kemasan. Kalau misalnya fitmentnya udah pas, gua nggak merasa earphone ini bakal gampang jatuh sih. Karena lumayan mantap juga dudukannya di telinga. Bahkan ketika kita gerak-gerakan kepala atau kita goyang-goyangkan gitu, selagi nggak terlalu ekstrim, earbuds ini tetap akan terpasang di telinga dengan nyaman. Masing-masing earbuds ini nggak berat ya, cukup ringan dengan bobot yang sekitar 5 gram, jadi nggak bikin capek juga kalau misalnya kita kenakan terus-menerus gitu. Paling kerasa agak mengganjal aja sih kalau misalnya kita lagi tiduran terus agak miring gitu ya. Ya, tapi itu berlaku buat semua earbuds TWS juga sih. Yang penting dia tetap nyaman ketika dikenakan di telinga dan nggak bikin capek gitu. Gue sendiri hanya melepas earbuds ini kalau emang lagi nggak mau digunakan, atau kalau misalnya kita lagi mau ngedengar suara di sekitar gitu ya. Nah, di earbuds ini juga ada mekanisme kontrol. Jadi logo JBL yang besar di sisi luar ini sebenarnya sekaligus merupakan tombol fisik. Dan kita bisa ngeklik gitu ya. Tombolnya ini bukan soft button, jadi kita harus benar-benar ngeklik. Akan terasa ketika kita klik. Dan itu gunanya adalah untuk menjalankan sejumlah fungsi. Kayak misalnya klik sekali untuk pause atau mulai playback. Kemudian bisa klik 2 kali untuk ke next track dan klik 3 kali untuk previous track. Menjawab panggilan telepon dan melakukan reset setting perangkat juga dilakukan lewat tombol ini. Nah, yang gue sedikit sayangin adalah di tombol ini, di earbuds-nya tidak ada opsi untuk mengendalikan volume up atau volume down. Jadi ya kita nggak bisa jauh-jauh dari device yang tersambung ya, kalau untuk menyesuaikan volume gitu. Volumenya hanya bisa disesuaikan lewat device. Di samping itu, karena ini merupakan tombol fisik, jadi kita harus beneran neken pakai jari gitu ya. Bukan sekedar di tapping, tapi harus ditekan gitu. Selain buat kendali playback, tombol fisik di Wave 100 ini juga bisa digunakan untuk memanggil software digital assistant di HP, kayak misalnya Bixby, Siri, atau Google Assistant. Caranya cukup dengan tekan sekali, kemudian long press sekali lagi. Play me some music. Okay, which app do you want to use? Oke, sekarang gue lagi ada di luar nih. Ada suara macam-macam, ada suara kendaraan, ini sedikit berangin juga, dan background noise yang lain. Seperti inilah tanggapan audionya JBL Wave 100 di lingkungan outdoor. Emang pasti noisy sih, suara-suara sekitar pasti bakalan masuk, tapi paling enggak lawan bicara kalian masih bisa mendengar suara kalian dengan cukup jelas. Ya, masih bisa dimengerti lah kita ngomong apa. Oke, sekarang gue lagi ada di dalam ruangan yang relatif minim suara dari sekitarnya. Dan seperti inilah tangkapan audio dari mikrofonnya JBL Wave 100. Kalau untuk makainya sendiri, Wave 100 ini sebenarnya cukup gampang.
Untuk ngeluarin dari charging case-nya, earbuds ini karena magnetnya kuat, jadi kalau misalnya kalian langsung tarik kayak gini tuh agak susah ya. Terutama kalau misalnya tangan kalian lagi licin atau berminyak gitu. Nah, cara yang paling gampang adalah seperti yang diterangkan di lembaran ini di dalam kemasannya. Jadi kita harus geser earbudsnya ke samping. Nah, seperti inilah yang jauh lebih mudah. Geser ke samping, dan dia pun akan keluar dengan gampang. Begitu dikeluarkan, earbuds ini otomatis akan langsung mengaktifkan Bluetooth dan siap di pairing dengan device kalian. Setelah selesai di pairing, next time kalian keluarin lagi, earbuds ini akan otomatis tersambung dengan device yang bersangkutan. Kalau koneksinya sendiri, menurut pengalaman gue cukup bagus ya. Kalau misalnya di dalam ruangan yang sama gitu, sampai jarak dengan radius sekitar ya 10 meteran atau lebih dikit, earbuds ini masih tersambung dan nggak mengalami drop koneksi. Tapi kalau misalnya kalian udah keluar ruangan, misalnya ke ruangan yang berbeda, kehalang tembok atau pintu gitu, kalian melangkah sedikit, nah itu sudah mulai tuh sedikit gangguan, tapi mungkin perlu agak jauh sebelum koneksinya benar-benar drop sama sekali. Nah, kalau pengalaman memakainya sih, sejauh ini lancar-lancar aja. Cuma kalau dengan device yang gue pakai, nah kebetulan ini adalah device-nya, dan kadang kalau misalnya gue lagi main game itu koneksinya suka drop sebentar banget, sekitar 1-2 detik, kemudian otomatis langsung tersambung lagi. Cuma ini mungkin hanya masalah di device gue aja sih, gue nggak tahu ini terjadi juga di device lain atau enggak, dan bisa juga dipengaruhi oleh software gitu ya. Nah, soal make dengan HP, karena ini TWS Bluetooth, jadi ada delay karena latensi. Dan berhubung dia bukan TWS buat gaming, tidak ada fitur khusus untuk mengurangi latensi tersebut. Sehingga kalau misalnya kalian pakai untuk main game, akan terasa adanya latensi antara tampilan visual di dalam game dengan output audio dari earbuds ini. Latensinya itu terutama berasa kalau misalnya kita main game yang fast pace atau yang cepat gitu ya, kayak misalnya game kompetitif macamnya PUBG, Apex Legends, dan game-game shooter yang lain gitu, dimana kalian harus bereaksi cepat terhadap suara, kayak misalnya suara langkah musuh, suara tembakan, dan lain-lain. Tapi nggak begitu berasa kalau misalnya kita main game yang genrenya beda sih, kayak misalnya MOBA gitu. Kita nggak terlalu bergantung banget sama respon terhadap suara, dan meskipun terdapat sedikit delay juga, tapi nggak terlalu mengganggu kalau misalnya dibandingkan dengan game shooter. Gitu juga dengan kalau misalnya kita nonton video atau konten lain seperti dari YouTube, dari Netflix, ada sedikit delay yang menyebabkan audio dan tampilan, terutama gerak bibir aktornya di dalam film gitu nggak terlalu sinkron. Cuma kalau menurut gue sih nggak terlalu terasa mengganggu gitu ya. Ya masih bisa dinikmati lah. Balik lagi sama gue Koni di segmen Tekno FYI. Pasti kalian sering denger kan istilah IP rating yang ada di smartphone masa kini. Misalkan IP67, IP68 atau IPX4. Nah, kalau kualitas suaranya nih, kalau menurut gue ya, dari Dynamic Driver 8mm di Wave 100 ini, sebenarnya kedengeran bagus. Jadi dengan sedikit emphasis di lower frequency atau di bassnya gitu ya, yang menurut gue bulat banget dan cukup nendang. Nah, tapi kalian harus perhatikan juga soal fitmentnya ini ya, karena respon bass yang bagus itu bisa dipengaruhi juga dengan kualitas ceilingnya. Kalau misalnya longgar, ya kualitas bassnya otomatis akan turun juga. Jadi pastikan kalian milih eartips yang pas dengan telinga kalian. Suara midnya juga kalau menurut gue lumayan oke. Suara vokalnya itu keluar dan jernih, clarity-nya oke. Tapi kadang ya tergantung tracknya juga sih, vokalnya itu bisa sedikit ketutup oleh bassnya gitu ya. Suara tingginya atau treble menurut gue itu nggak harsh dia, nggak menusuk telinga gitu. Cenderung soft tapi masih crispy dan terdengar dengan jernih. Noise floor-nya juga oke.
Ya sekali lagi soal noise ini juga dipengaruhi oleh track yang kalian putar ya. Kalau misalnya tracknya bersih dari noise, kalian juga bisa menikmati suara yang jernih juga dari Wave 100 ini. Overall sih earbuds ini kalau menurut gue ya oke juga untuk mendengarkan musik dari semua genre. Tapi nggak terlalu oke buat gaming karena alasan latency tadi. Nah, gimana kalau soal daya tahannya nih? Kalau menurut klaim JBL sih, earbuds dari Wave 100 ini masing-masing bisa bertahan hingga 5 jam ya. Dan kalau dari pengalaman gue makainya sih, kayaknya klaim itu memang bener. Gue pakai dengan setting volume sekitar 50%, dan kedua earbuds ini bisa bertahan sampai 5 jam bahkan lebih sedikit gitu, lebih beberapa menit plus or minus. Sebelum bener-bener habis baterainya akan ada suara peringatan lebih dulu. Jadi kalian bisa ngira-ngira kalau misalnya earbuds ini akan kehabisan baterai. Jadi waktunya untuk charging. Selain dari earbuds, tentunya casing ini juga merangkap sebagai charging case, ada baterai di dalamnya. Dan bisa mengecas earbuds hingga 3 kali. Jadi total playback time-nya itu sekitar 20 jam. Earbuds ditambah dengan baterai di charging case. Nah, yang sedikit gue sayangkan sih ketika kita naruh earbuds-nya di dalam charging case ini, ada lampu indikator yang menandakan level baterai dari charging case. Kemudian ada lampu indikator lain di sampingnya earbuds yang nyala sesaat untuk memberitahukan bahwa earcharge ini akan dicas baterainya. Nah, tapi setelah itu semua lampunya mati. Jadi karena nggak ada indikator seperti ini, kita jadi susah tahu apakah earbuds ini masih melakukan charging atau sudah selesai. Kalau untuk waktu chargingnya, untuk charging case waktunya itu sekitar 2 jaman ya. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review kita tentang earbuds TWS JBL Wave 100. Kalau misalnya kita lihat di situs resminya JBL sih, produk ini dijual dengan harga Rp750.000 di Indonesia. Yang menurut gua lumayan mahal, soalnya di pasaran itu ada banyak produk di range harga segitu yang nawarin feature lebih banyak. Nah, tapi menariknya kalau kalian lihat di toko resminya JBL di Marketplace, harganya itu jadi sekitar Rp600.000. Ya, lebih reasonable lah ya. Tetap nggak murah sih, dan sekali lagi fitur-fiturnya terbilang basic, tapi kualitas suaranya terbilang oke. Kalau misalnya kalian nggak ya pakai untuk main game kompetitif yang fast-paced gitu, atau mungkin hujan-hujanan atau basah-basahan, it's fine. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan kasih like juga kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf dari Kompas Tekno. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.